Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah kamu akan tersenyum dan meneteskan air mata karena peristiwa besar ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini ada the miracle of forgiveness. Jadi berapa dari kamu di sini pernah mengalami suatu kekecewaan yang cukup luar biasa? Apakah di sini seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu percaya itu sudah mengkhianati kamu, sudah mengecewakan kamu? Apakah dia itu pasangan kamu? Apakah itu dia teman kamu, bawahan kamu, atau atasan kamu? Dan mungkin ini membuat kamu terpuruk. Bisa jadi ada yang membuat kamu sakit, ada yang membuat kamu itu terluka, ada yang membuat kamu itu kecewa, ya. Karena kamu ngerasa ini adalah sesuatu hal yang besar terjadi pada diri aku, di mana aku sudah banyak berkorban, mungkin buat seseorang. Ada juga sih beberapa dari mereka itu punya ketergantungan atau keterikatan sama kamu. Mungkin kamu di sini yang menafkahi mereka, kamu yang membiayai mungkin sekolah, kuliah, kehidupan dia gitu ya. Tapi kenyataan balasan dari dia itu sungguh sangat mengecewakan kamu. Ya. Nah, namun di situ pasti kita itu punya rasa sangat kayak sangat marah gitu ya. Aku yakin kamu juga punya rasa yang begitu kayak pengen membalas, kayak dendam. Itu ada. Tapi kamu mencoba untuk mengesampingkan. Karena dengan rasa itu kamu miliki, itu semakin membuat kamu terpuruk, semakin membuat kamu berada di dalam kekecewaan. Ya. Nah, disinilah kartu ini mungkin menggambarkan ya, ada keajaiban dengan kata maaf yang kamu berikan. Ya, di sini kamu mulai menyadari, kalau aku ngerasakan dendam, sakit hati, rasa kayak pengen membalas gitu ya. Nah, itu membuat kamu merasakan ya makin tersiksa, dan akhirnya kamu mencoba untuk memaafkan dia, mengikhlaskan apa yang terjadi saat ini. Nah, ternyata dengan begitu hati kamu mulai tenang, hati kamu mulai damai. Bahkan ya, kemudahan mulai kamu dapatkan. Karena kamu sudah mengikhlaskan, karena kamu akhirnya sadar yang terjadi ini semua itu pasti karena Tuhan semesta alam yang memberikan. Dan akhirnya kamu juga mencoba untuk introspeksi diri. Apa yang salah dari diri aku? Aku ngerasa aku udah baik, aku ngerasa aku udah tulus, tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan lagi kepada aku? Itu yang kamu pikirkan saat ini. Terkadang kamu juga pernah ingin menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kamu, menyalahkan diri kamu sendiri. Tapi itu tidak kamu lakukan. Karena akhirnya kamu mungkin menyadari semua ini pasti akan ada hikmahnya. Semua ini pasti ada tujuannya, gitu loh. Jadi kamu tahu Tuhan mungkin berikan ini semua untuk perubahan kamu juga ke depan. Oke, nah jadi akhirnya di sini dengan memaafkan, kamu akhirnya menemukan sign your light. Kamu akan melihat ada cahaya yang akan mendekati kamu, ada mungkin kesempatan, peluang, perbaikan ya, yang akhirnya kamu miliki di sini. Dengan memaafkan, itu membuat keadaan kamu itu berubah total. Ya,
Totalitas itu berubah, sangat-sangat berubah. Ya, yang tadinya kamu ngerasa hati kamu aja nggak damai, sekarang udah kayak tenang aja. Terus kamu tadi kayak ngerasa nggak pernah beruntung, tiba-tiba aja mungkin ada petunjuk-petunjuk, ada kesempatan yang datang, atau orang-orang yang datang kepada kamu ya. Mungkin bahkan orang yang lebih baik lagi. Nah, misal di sini, di mana kamu yang kecewa, dikecewakan atau disakiti oleh pasangan kamu dulunya, seseorang yang kamu cintai sudah menyakiti kamu ya. Ternyata semua itu terjadi. Kenapa? Agar Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang lebih baik gitu loh. Jadi itu pikiran kamu saat ini. Kamu sangat sangat positif saat ini. Dan ternyata benar, kamu menemukan cahaya itu, kamu menemukan kesempatan itu, menemukan seseorang yang bahkan itu membuat kamu merasa tenang, nyaman, damai. Kamu merasa seseorang yang mungkin datang kepada kamu itu memahami siapa kamu, bisa menerima kamu apa adanya, menerima kekurangannya kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Ya, nah jadi itulah kekuatan kata maaf itu sangat luar biasa. Hati kamu tenang, bahkan kamu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan lagi. Ya, jadi ini yang akan terjadi pada kamu sebenarnya. Nah, di sini aku juga ngelihat beberapa dari kamu ada honor your beauty. Akhirnya kamu terlihat menjadi seseorang yang begitu sangat cantik. Jika kamu laki-laki, pastinya ganteng. Dan ganteng dan cantik kamu itu bukan dari luar saja, tapi dari dalam hati kamu. Kamu, ya banyak orang yang merasa dekat dengan kamu itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Bahkan mereka itu kayak nyaman bersama dekat kamu. Karena ada aura-aura positif yang kamu pancarkan dan membuat mereka itu mendekat ke kamu. Ya, karena kamu orang yang termasuk orang yang baik, orang yang mungkin bisa memaafkan. Kalau orang yang mungkin bisa memaafkan itulah pertanda bahwasanya dia punya cinta yang cukup besar di dalam dirinya dia. Nah, itulah kamu. Sehingga akhirnya orang-orang lain yang mungkin ngerasakan di saat itu butuh healing, mereka ngerasakan kalau kamu itu penuh dengan cinta, membuat mereka juga nyaman di samping kamu. Jadi peristiwa besar yang terjadi pada kamu itu membawa keberkahan buat kamu ke masa depan. Ya, sebenarnya kalau kamu benar-benar mencoba untuk ikhlas, let go dengan apa yang terjadi selama ini, maka kamu akan menemukan kecantikan dalam diri kamu. Orang-orang mungkin bahkan banyak mengagumi kamu. Orang-orang bahkan banyak seperti mencari perhatian kamu gitu loh. Karena kamu itu seolah-olah kayak orang yang bersinar, dan itu kayak memancarkan cahaya yang cukup luar biasa, membuat orang-orang merasa nyaman gitu ya. Oke? Nah, jadi bisa jadi ya, kamu ini adalah sosok yang akan banyak dikagumi ya. Nah, di sini ada di inner voice. Suara kamu itu membuat orang juga merasa kayak asik mendengar ya gitu loh. Dan suara kamu juga akan didengar banyak orang di sini. Ya, mungkin dulu kamu pernah kayak diacuhkan, kamu pernah kayak tidak dianggap gitu ya. Suara kamu tidak didengar oleh siapapun. Nah, dengan kamu mungkin menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang baik, orang yang mungkin membawa rasa nyaman kepada siapapun, disitulah akhirnya suara kamu mulai didengar oleh siapapun. Dan terkadang ini juga kalau tentang diri kamu, ada kata hati kamu yang benar-benar memberikan petunjuk kepada kamu untuk selalu berada di jalannya gitu loh. Ya, intinya terkadang kamu juga punya firasat nih. Ya, firasat kamu juga lah yang akan menuntun kamu di sini. Ya, kamu punya firasat yang benar-benar membawa suatu petunjuk yang mengarahkan kehidupan kamu di masa depan. Kamu harus ya mendengar kata hati kamu jangan abaikan itu. Karena di inner voice kamu ini benar-benar ya mungkin membawa kita kepada suatu kebenaran, begitu ya. Honor your feeling ini juga tentang perasaan kamu, tentang firasat kamu, tentang apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Nah, jadi di sini kamu akan tahu diri kamu itu butuh apa, diri kamu itu mau ngapain, mau berbuat apa, mau melakukan apa, kamu akan mengetahui di sini. Ya, jadi beberapa dari kamu benar-benar di sini akan selalu melakukan hal yang positif. Kalaupun nanti mungkin kamu ada masalah yang menyakiti kamu, yang benar-benar mengecewakan kamu akan menerima kenyataan itu. Bahkan ya kamu akan memaafkan mereka. Karena dengan begitulah perasaan kamu mulai tenang, perasaan kamu mulai bahagia. Kamu mulai menemukan keajaiban-keajaiban di sini.
ya. Kita coba lihat lagi di sini apakah yang akan terbaca dari kartu tarot ya. Peristiwa besar apa lagi yang akan terbaca di sini untuk kamu? Oke. Ada Hangman. Nah, benar-benar kamu ini bisa merubah beberapa orang yang mungkin selama ini membuat kamu itu kecewa oleh perbuatannya, tapi kamu bisa merubah orang tersebut. Ya, mungkin dengan kesabaran kamu, dengan edukasi-edukasi yang kamu berikan, itu membuat mereka berubah. Dan hebatnya kamu benar-benar menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang melihat kamu itu adalah pembawa keberuntungan bagi mereka. Karena mungkin di saat mereka dekat dengan kamu, ya, itu membuat mereka itu mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Ya, karena kamu membawa pengaruh positif. Nah, ini juga membuat kamu tersenyum, membuat kamu merasa bangga dengan diri kamu, ya. Kamu sudah melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekeliling kamu yang membutuhkan kamu. Oke? Dan aku juga melihat ini jika tentang diri kamu juga bisa merubah keadaan kamu. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa ada kehidupan kamu yang stuck, kehidupan kamu yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Di sini kamu akan merubah itu semua dengan kebahagiaan, dengan tersenyum, ya. Kamu akan selalu tersenyum di sini, merasakan mungkin kehidupan kamu yang saat ini kamu jalani, ya. Ada Knight of Cup. Nah, dan akhirnya ini juga akan menjadi hikmah bagi kamu. Di mana memang awalnya kamu meneteskan air mata, awalnya kamu memang merasa bersedih karena dikecewakan, dikhianati, ditipu. Tapi dengan memaafkan, kamu akhirnya mungkin lebih tenang. Dan di sini akhirnya ke depannya kamu akan lebih berhati-hati. Mungkin dengan menggunakan perasaan, melihat orang-orang mungkin yang dekat dengan kamu, ya. Dan kamu juga akan berhati-hati juga menggunakan feeling kamu terhadap seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Arti kata kamu mungkin akan lebih selektif lagi di sini, ya, untuk menerima seseorang yang mungkin akan dekat dengan kamu. Karena di sini kamu juga akan menyadari akan selalu ada energi-energi negatif yang bisa menghancurkan hidup kamu, menghancurkan hubungan kamu dengan seseorang, menghancurkan bisnisnya kamu, ya. Ini akan selalu ada. Nah, tetapi dengan kamunya yang dulu udah terbentuk dari masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu, kamu akan lebih selektif, akan lebih berhati-hati, ya. Kamu akan waspada terhadap ancaman-ancaman, masalah-masalah yang datang, ya. Dan aku yakin kamu akan bisa mengatasinya. Oke? Ini yang terbaca, dan ini juga ada strength, sebuah kesabaran. Sebuah kesabaran dalam diri kamu itu muncul, dan kamu, ya, memang sulit sebenarnya. Kita sulit, ya, menjadi orang sabar, tapi kamu selalu berusaha. Itu hebatnya kamu, sehingga membuat hidup kamu itu enjoy kamu jalani. Kamu tidak akan berpikir macam-macam tentang hal ini, tentang hal itu, ya. Tapi kamu buat ini se-enjoy mungkin, sehingga akhirnya terlihatlah kamu itu tidak punya masalah. Padahal walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, tapi kamu bisa menyelesaikannya. Oke, itu hebatnya kamu. Ada Nine of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga itu muncul, ya, di dalam kehidupan kamu. Itu semua karena apa? Karena positifnya kamu, karena kamu yang benar-benar bisa memaafkan, kamu yang benar-benar bisa kayak mengayomi orang-orang yang berada di sekeliling kamu, mungkin yang butuh bantuan, kamu selalu membantu. Itu yang membuat kamu itu selalu mengalami hal-hal yang tidak terduga, dan ini merupakan satu keajaiban bagi kamu. Ya, mungkin semua urusan kamu dimudahkan dan lain sebagainya, ya. Oke, kita coba cek apakah yang terbaca untuk kata-kata motivasi ataupun apa yang kamu lakukan di sini ataupun apa yang kamu rasakan, ya. Kita akan coba cek. Nah, di sini ada abundance. Wanting more for other puts me into an energy of abundance. Ada energi keberhasilan, keberlimpahan yang mungkin akan segera kamu miliki di sini, ya. Jadi beberapa dari kamu benar-benar ngerasakan efek dari memaafkan itu. Akhirnya kamu mulai mendekati keberlimpahan. Mungkin rezeki kamu mulai berdatangan, kemudahan-kemudahan mulai kamu dapatkan di sini, ya. Nah, apalagi di sini aku melihat kamu juga meningkatkan spiritualnya kamu, karena kamu yakin segala sesuatu yang bekerja ini, ya, mungkin kayak diberikan petunjuk oleh Tuhan semesta alam.
Jadi kamu menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan ini itu karena ya skenario yang Tuhan berikan untuk kita, gitu ya. Ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akan merasa menjadi orang yang sangat penting di sini. Ya, apalagi kamu sudah meningkatkan spiritualnya kamu sudah juga memperbaiki perjalanan religi kamu ya, dan kamu ngerasa apapun yang kamu lakukan itu adalah yang paling penting gitu loh, ya. Di sini aku juga melihat kamu akan menjadi seorang yang baik dan penuh cinta, dan kamu akan benar-benar memiliki suatu perasaan yang sangat bahagia. Ya, karena banyak orang-orang yang menilai kamu itu adalah orang yang layak ya untuk mereka, layak untuk menjadi pasangan, dan mungkin bahkan banyak yang mulai tergila-gila sama kamu di sini. Oke, teman-temanku. Jadi ini yang mungkin akan terjadi pada kamu sebentar lagi atau dalam waktu dekat. Ya, intinya peristiwa besar ini membuat kamu tersenyum. Jadi yakinlah apapun yang terjadi pada kamu, itu semua pasti akan ada hikmahnya. Oke, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.